halaman 19 baris ketiga. Wa fi hadisil Bazzar, baris ketiga ujung hampir keempat. Dah? Wa fi hadisil Bazzari halaman 19 3 tapi udah mepet dikit habis keempat. Ayo tinggal sepotong. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisil Bazzar, dan diriwayatkan, diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Qala, berkata, summa, kemudian ata, datang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala qaumin, mendatangi satu kaum. Ini bercerita ketika peristiwa Isra Mi'raj, pas Mi'rajnya berarti. Rasulullah di saat itu diperlihatkan satu kaum yang turdahu ru'usuhum. Turdahu itu digebuki. Bahasanya orang sini apa? Dipukuli, dihajar, digebukin. Oh iya, bahasa orang Betawi tambahin in, oh iya, digebukin. Ya kan ya? Begitu ya? Turdahu, digebukin, ru'usuhum, kepala mereka, biddohri, dengan batu. Kullama rudihat, ketika hancur, adat kama kanat, wala yafturu anhum min dzalika syai'un. Digebuk pakai batu, kalau palanya hancur balik lagi seperti semula. Persis kayak film cemen gitu. Wah, Tom and Jerry itu saya sampai sekarang demen itu nonton film itu. Itu kadang saya kalau ada orang lihat, Pak Ustadz demennya, iya daripada nonton politik bikin mumet, mending nonton Tom and Jerry, berantem tapi enggak mati-mati, digebuk gepeng balik lagi, gebuk pakai pipa jadi bulet. Oh, ternyata hadisnya Rasulullah ada orang yang kepalanya digebukin. Kalau digebuk berarti sekali ya, kalau digebukin kan berkali-kali. Bener Bu Haji yo, digebukin ya. Nah, ya kalau digebuk berarti kan cuma sekali. Kalau berulang-ulang namanya digebukin, ditonjokin. Orang kepalanya digebukin pakai batu, begitu kullama rudihat, ketika kepala itu hancur, adat kama kanat wala yafturu anhum min dzalika syai'un, balik lagi seperti semula dan enggak kelar-kelar. Walah, kaya opo ya rasane ya. Kita lagi jalan masuk rumah, umpama rumah itu agak pendek, kita lupa nunduk, jedot tuh rasanya gliem. Wong saya pernah lagi beres-beres lemari yang pintu atas itu lupa nggak saya tutup. Saya kan duduk, begitu berdiri, rasanya tuh kayak gliem. Itu padahal cuma sekali loh. Lah ini berkali-kali, asal digebuk balik lagi utuh, digebuk balik lagi utuh. Kalau dalam ayat Quran itu ada bunyi ayat begini, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ketika orang itu kulitnya dibakar hancur, maka dia akan dikembalikan lagi seperti semula. Ini kulit dibakar hancur, balik lagi, hancur, balik lagi. Baddalnahum juludan ghairaha, ini kalau ayat Qur'annya, maka kami akan ganti dengan kulit yang baru lagi.
Lah untuk apa? Liyadzukul adzab, untuk merasakan azab. Lah kalau digebuk mati buk langsung mati, selesai. Lah ini kan enggak mati-mati, blak blek. Wah, kaya opo ya rasanya. Kejedot pintu lemari, itu aja sakitnya kayak gitu. Pernah ngerasain yuk? Rasanya kayak opo. Nah iya, keliengan kan yuk? Itu perasaan kayak gini-gini loh. Lah ini digebuk sendiri pakai batu. Kullama rudihat adat kama kanat wa la yafturu anhum min dzalika syai'un. Terus saja. Qala, kemudian bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibrilu man haula'i. Wahai Jibril, mereka itu siapa? Orang palanya sendiri kok digebuk sendiri, begitu hancur nongol lagi, digebuk lagi, nongol lagi. Persis lah ya, Tom and Jerry persis. Qala, maka menjawablah malaikat Jibril. Nah, peristiwa Mi'raj itu kan jalan-jalannya Rasulullah, yang tour guide-nya malaikat Jibril. Lah, dalam salah satu perjalanannya itu dipertemukan dengan sekelompok orang yang gebukin palanya dengan batu, kalau hancur balik lagi, hancur balik lagi. Lah kemudian Rasulullah ya kaget, kok ada orang kayak begitu, kayak kurang kerjaan ya. Palanya sendiri. Kayak orang lagi stres. Nyetres, orang kalau stres itu kan nyakitin badannya sendiri ya. Qala, maka malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina tasaqalat ru'usuhum anis salat. Haula'i, mereka itu, alladzina, ialah orang-orang, tasaqalat, yang terasa berat, ru'usuhum, kepala mereka, anis sholati, dari melaksanakan sholat. Jadi kalau pala ini kok rasanya berat diajak sholat, ntar digebukin, digebuk balik lagi, gebuk balik lagi. Tapi kadang emang iya ya. Iya, iman ya kadang naik, kadang turun ya. Kalau pas lagi naik, bangun jam-jam 3, setengah 4 ya satset ya. Lah iman lagi turun kan berat. Coba kalau dipanggil, Bu, ayo, udah ditungguin pembagian sembako, udah dimulai. Nah, langsung itu yang dulunya enteng jadi langsung set. Ngibrit ya. Bahasa orang sini ngibrit ya. Lah orang yang kepalanya terasa berat diajak untuk sholat, yo wis hati-hati, siap digebukin sendiri. Jadi mungkin di remote kayak sama malaikat Malik kali ya. Ting, mungkin bakuk kayak apa. Padahal ada ayat Quran bunyinya begini, fa khalafa mim ba'din, bahwa nanti di akhir zaman ibadah yang paling berat dilaksanakan itu sholat. Ada orang yang ngadain acara maulid itu besar-besaran, ramai, yang hadir mungkin bisa ratusan bahkan ribuan di satu masjid. Begitu subuh itu anak-anak yang main ketimri apa ini hadroh malah gak sholat. Ya sholat sih sholat, cuman sholatnya nunggu jam 7. Itu pun nunggu masjidnya disiram, diguyur pada lari pindah ke atas. Begitu jam 7 turun atu pada wudhu sholat. Bahkan ada orang yang alasan yang tidak bisa diterima, dengan mudahnya ia meninggalkan sholat. Orang jalan-jalan dia bilang gak ada mukena. Padahal sekarang hampir tempat hiburan, rest area itu masjidnya bagus, mukenannya banyak. Tapi orang kalau memang berat diajak sholat, alasannya ada aja. Oh Pak sholat, aduh baju saya kotor, tadi habis renang, habis berendam air panas. Kalau habis jalan-jalan di mana itu? Ciater. Padahal di atas kan ada tempat untuk bilas yuk.
Dari rumah kan udah berencana nanti kalau mau renang mbok ya bawa salin. Lah kalau nggak mau bawa salin, kalau banyak duit mbok di situ bisa beli. Ya. Alasan kalau orang berat sholat itu ada aja. Padahal kita udah tahu. Dan sekarang alhamdulillah kita mau kemana-mana masjid itu rata-rata sekarang nyediain mukena. Tuh ada ya kan, sediain sarung. Cuma kita aja memang dasarnya yang males. Lagi tawaf di Tanah Abang. Iya tawaf, muter, ya kan tawaf namanya kan, tawaf kan muter ya. Bu nggak sholat ntar tanggung. Lah iya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti ada sekelompok orang akhir zaman ibadah yang banyak disia-siakan itu sholat. Ada orang puasanya rajin, sholat enggak. Umroh bolak-balik alasannya di jalan enggak, sholat. Padahal di bandara di mana-mana mau sholat berderet. Umroh lu umroh, enggak sholat. Itu kan pengen digecek sama malaikat kan. Iya. Lah umrohnya sunnah, sholatnya padahal alasannya di bandara ntar sekalian. Ya sekalian. Wong dalam Islam itu ada sholat itu kan ibadah yang teknis pelaksanaannya bisa ditawar teknisnya. Yang 4 bisa jadi 2, itu kan namanya teknis. Tapi sholatnya kan nggak bisa ditawar. Nawar sholat itu dibenarkan cuman alasannya 2, kalau lupa sama ketiduran. Lah apa iya orang berangkat umroh kok malah sholatnya lupa? Loh saya ngalami bareng sama saya ajak sholat. Mas saya sholat, iya pak duluan. Loh begitu saya perhatiin dari kejauhan malah rebahan di bangku bandara itu sambil nunggu pesawat berangkat. Sampai pesawat berangkat dari Jeddah ke Indonesia loh ya lama nih. Begitu nyampe Soekarno Hatta malah sibuk ngurusin koper. Padahal koper mah udah dijamin diurus sama pihak travel. Begitu travel udah koper udah ketemu, sibuk jam-jam saya belum dapat. Ya. Lah iya padahal di ruang tunggu itu sholat musola masjid kan ya berjejer. Nggak bisa ditawar, sholatnya nggak bisa ditawar walaupun teknisnya bisa ditawar. Nah, orang-orang yang kepalanya terasa berat untuk diajak sholat, yo hati, ntar siap batu udah disiapin sama malaikat maling, tinggal tuik, hancur balik lagi, tuik, bunyinya nggak tuik kalau ya duk gitu ya. Hati-hatilah ya. Kalau kita yang udah usia segini sih insya Allah lah ya. Yang berat itu kan anak-anak kita, cucu ya. Yang usia kalau SD, SMP itu kadang masih di bawah kendali orang tua masih nurut. SMP udah mulai oleng. Biasanya SMA kalau udah kelas 2, kelas 3 itu malah balik lagi nih. Kalau udah kerja biasanya oleng lagi. Yowes, makanya ya orang-orang tua dulu, mak saya dulu itu saya pas mau pamitan mau berangkat merantau, mak bilang wes mau kerja apa aja silahkan, mau kerja di mana ya monggo, mau nanti ketemu jodoh di mana ya terserah, yang penting 5 waktu jangan lupa. Itu kan kewajiban orang tua kita kan ngingetin ya, masalah anak nanti ngejalani dan tidak itu kita udah lepas tanggung jawab. Kita udah nyekolahin, udah nyuruh ngaji, suruh belajar kesono kemari. Begitu udah dewasa kita tetap ngingetin, nak udah sholat belum? Nak kalau mau pergi kemana-mana hati-hati, sholatnya jangan sampai lupa. Lah nah salah nanti anak kok tetap sembrono dalam sholatnya, kita udah lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita diem-dieman, yo kita ikut tanggung jawab juga.
Yo minimal yo ketika kita nelpon anak yang lagi kerja di mana, sekolah di mana, boyo sekali-kali jangan nanyain makan mulu. Yo sekali-kali boji yo. Lah ya boji yo. Ini kadang kalau nelpon anak atau anak pulang dari mana yang repot nanya kan, "Nak udah makan belum? Kok jam segini baru pulang?" gitu ya. Umpama lo kita punya anak kerja, biasanya nyampe rumah itu sebelum maghrib, entah hari itu mungkin lembur atau apa, jam 9 baru nyampe rumah. Itu kadang orang tua tingkat kekhawatirannya kan luar biasa ya, apalagi anak perempuan naik motor sendirian umpama. Begitu nyampe rumah, kadang buru-buru yang ditanya, "Kok jam segini baru pulang? Ini udah makan apa belum?" Jarang ya yang nanya. Ya mungkin ada lah ya. Nah ini tadi sholat maghribnya gimana, sholat isyaknya gimana, wong biasanya maghrib isya udah nyampe rumah. Orang tua yo tetap ngingetin walaupun anak kita sudah dewasa. Kalau udah diingetin kok masih aja dablek, yo wis kayak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu kurang apa sama anaknya? Perhatiannya luar biasa. Ketika kapal sudah jadi, penumpang udah pada masuk, udah dicek satu-satu, Nabi Nuh tetap nanya, "Kan'an mana?" Kata penumpang kapal, "Gak ada Nabi Nuh." "Mana?" "No, no di bawah." Umpamanya ini kapal umpama, "No, sono no." Begitu dipanggil, "Ya bunayya irkam ma'ana." Kalau bahasa Qur'annya, anakku sayang, ayo naik sini, naik kapal. Itu artinya, "Nak, ayo sholat, nak maghrib, nak subuh." Lah anaknya nggak mau. Anaknya bilangnya, "Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma." "Enggak Pak, saya akan naik ke atas gunung, kalau perlu di atas gunung ada pohon, naik lagi." Itu kadang anak kita ya begitu. Nah maghrib ngaji, emak tanggung lagi. Lagi begini ya. Anak sekarang itu kalau dulu zaman saya itu godaannya TV. Itu pun se-RW sekelurahan yang punya TV baru berapa orang. Sekarang godaannya lebih berat, masing-masing bawa sini. Dilarang nggak mungkin karena sekarang udah zamannya. Yang bisa cuma mengatur dan membatasi. Kalau los-losan bahaya. Efek di mata yo bahaya, efek di kesehatan mental yo berbahaya. Kebanyakan main HP, anak nggak sosialisasi sama temen, dia males main sama temen, akhirnya nggak kenal temen, nggak punya temen, dirian aja begini. Begitu HP ditaruh, matanya nggak melihat orang, bahaya. Tapi untuk melarang total nggak mungkin. Lah Nabi Nuh itu sayang sama anaknya luar biasa. Tapi wong Allah berkehendak lain. Allah menghendaki supaya ada contoh. Seandainya kita orang tua udah mati-matian mendidik anak, tapi ternyata anak di luar dari keinginan kita, mau apa lagi? Contohnya Nabi Nuh. Kalau ada punya keluarga orang tua yang susah, diajak contohnya Nabi Ibrahim. Ada besan, ada saudara, ada paman, ada bibi, ada om, ada tante, susah, diajak contohnya Nabi Muhammad. Semua udah ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," ketika nanti datang hari kiamat, "yu'ti bi rajulin," didatangkan pada seorang laki-laki, seseorang, "fayuqafu," dan dihadapkan, "baina yadayillahi azza wa jalla," di hadapan Allah azza wa jalla. Faya'murullahu bihi ilan nar, maka Allah menyuruh orang itu masuk ke neraka. Fayaqulu, maka orang yang diperintahkan masuk neraka itu protes, "Ya Rabb, Tuhanku, bimada, kenapa saya masuk neraka?"
Fayaqulu ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab, bitakhirikas sholata an waktiha, karena sebab menunda sholat sampai habis waktunya. Kalau waktu masih ada, itu belum termasuk dosa besar, hanya termasuk hal yang tidak baik. Nunda wong kita umur tidak tahu, sehat yo tidak tahu. Ada yang ini jam 2 segini nih, setengah 3 masih seger buger, azan asar masih seger buger. Begitu kau mati sholat nggak cepet-cepet sholat, lah setengah 6 giliran mau sholat malah kepleset di kamar mandi. Kalau memang tidak ada uzur syar'i, yo begitu ada waktu sholat, yo segera sholat. Kecuali memang ada uzur yang dibenarkan, umpama ada kerjaan yang kalau ditinggal malah repot. Umpama ibu masak belum selesai, begitu masuk tiba-tiba adzan zuhur, yo wis masaknya diberesin dulu, dengan berkeyakinan meniatkan bahwa nanti selesai segera sholat. Ini kadang iya masaknya dikelarin dulu, terus kemudian makan, habis makan mandi, habis mandi rebahan. Lah bedanya kadang kalau capek kan enaknya rebahan ya. Ya memang sih ada keterangan dalam Bulughul Maram itu, orang kalau sholat itu usahakan kondisi paling nyaman. Badan ini paling nyaman, kalau gerah ya mandi, kalau haus minum, kalau lapar, kalau ngantuk tidur. Kalau mandi masa masih ngantuk sih? Lah iya kalau ngantuk boyo gimana caranya hilang ngantuknya, boyo ingin kopi kek apa minum apa mau di muka. Lah kalau tidur itu bahayanya yo bablas ya. Lah ya kalau kayak isya waktunya panjang, masih ada harapan kita jam 8 tidur, ada harapan jam 2 jam 3 bangun. Lah kalau maghrib tapi walaupun begitu isya itu kadang berat. Contohnya begini, umpama habis maghrib selesai sholat ibu ada acara. Ada nggak di sini pengajian yang habis maghrib ada? Di sini loh, daerah sini loh yang ibu hadir. Umpama ada pengajian itu mulainya habis maghrib. Begitu isya kan biasanya lewat los. Biasanya pulang-pulang kan paling enggak jam 8 setengah 9 deh. Begitu nyampe rumah, tas ditaruh, kemudian umpama ada tentengan dimakan dulu. Habis dimakan malah baju dilepas, pakai daster rumahan. Nyalain kipas, nyalain AC, belum sholat malah lebahan dulu lah bentaran, ngelempengin. Itu biasanya ntar sholat isya'nya itu biasanya ya usolli fardhul isya'i wa subhi. Lah orang yang diperintahkan oleh Allah langsung ke neraka itu orang yang menunda sholat sampai sholatnya habis. Silahkan mau ngapain aja silahkan, yang penting jangan sampai sholat itu udah lewat waktunya. Kadang malam, apalagi mohon maaf ya, kan ada seumuran dan 60 ke atas itu kan ada orang yang punya penyakit susah tidur. Saya itu pernah diceritain orang, dia itu bisa tidur kalau habis minum obat. Kalau nggak minum obat nggak tidur dia sampai subuh. Jadi dia itu ketergantungan obat tidur. Lah kadang itu kalau udah badan capek katanya enggak tidur, akhirnya minum obat. Lah ketika minum obat ini kadang bangunnya itu loh yang repot. Jam 8, jam 9.
Nah, dia nanya ke saya, lah saya kalau bangun jam 8, jam 9 itu sholat subuhnya gimana Pak Ustaz? Saya jawab murtad. Wah, lah kok murtad? Jemur pantat. Nah, kalau udah rukuk kan matahari udah dari sono, berarti kan kalau sholatnya di luaran kan berarti jemur. Nah, ini bukan kok murtad keluar dari Islam, bukan. Murtad bahasa bercandaan. Bitakhirika as-sholata, karena sebab mengakhirkan menunda sholatmu an waktiha, sampai habis waktunya. Berarti kalau masih dalam waktunya masih bagus, umpama duhur jam segini masih bisa duhur. Tapi kalau memang bukan karena darurat ya jangan. Ya kecuali darurat, misalnya baru pulang dari mana atau bangun tidur, ya wis jam segini, belum. Ya wis cepet-cepet sholat. Wong asar sekarang jam 3 seperempat ya. Nah, itu kan ada kan waktu di situ. Ada ya kan? Ono jam biasa di situ. Yang penting enggak sampai habis waktunya. Kecuali bagi orang keadaan tertentu boleh jamak. Jamak itu menggabungkan dua sholat, duhur, asar, gabung satu. Kalau dilaksanakan di waktu duhur namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu asar namanya jamak takhir. Nah, kalau saya sering asal pulang kampung ini jamak takdim, kalau enggak jamak takhir. Tapi seringnya kalau bawa kendaraan sendiri enggak, kan kalau bawa sendiri suka-suka kan ya. Mau berhenti di mana juga suka-suka. Tapi kalau naik bis kan kita nggak bisa suka-suka. Lah iya. Ada ya? Lah iya. Sekarang itu kita bersyukur di Indonesia ini walaupun bukan negara Islam, tapi memfasilitasi orang Islam sebegitu luar biasanya. Hampir semua tempat kita bisa jumpai musola loh. Walaupun mungkin tadi tempatnya wis sembuh lah. Yang penting kan disediain ya, di pasar, di mall, di tempat-tempat hiburan. Iya kan, di Ancol masjidnya malah gede. Iya. Cuman kadang itu kalau orang memang nggak niat dan berat, alasannya ada. Kemudian wahalafika bi kadziban. Wahalafika, dan sumpahmu bi, dengan menyebut namaku, kadziban, tapi bohong. Orang bersumpah mengatasnamakan Allah tapi bohong. Dia bilang, "Bu, gimana itu demi Allah?" Apalagi kalau pejabat pejabat itu kan disumpah pakai Quran. Cuman sayangnya nyumpahnya di sini, jadi nggak kelihatan Lah kalau dia nanti korupsi kan, kok kamu korupsi, bukannya kamu disumpah dengan kitab suci? Oh, saya nggak melihat Qurannya di sini. Lah kalau umat lain, agama lain kan begini. Misalnya Kristen itu kan Injilnya dipegang begini ya. Saya akan ngeng. Tapi kalau Islam kok di sini? Saya juga heran maksudnya opo ya? Mbok Qurannya di sini. Itu. Kan demi Allah, gitu ya. Orang bersumpah dengan mengatasnamakan Allah, ternyata ia bohong dengan sumpahnya, wis langsung kumpul dengan orang yang tadi itu sholat sampai lewat waktunya. Lah kalau insya Allah gimana? Insya Allah kita kan sering Bu, umpama nih biasanya kan dari pihak pengurus kan ngumumin, ibu-ibu nanti hari Kamis umpama ada undangan pengajian di rumahnya ibu ini, blok ini, hadir ya Bu? Lah iya, lah insya Allah itu ternyata pas hari hanya nggak datang. Lah insya Allah itu termasuk terhitung sumpah dengan mengatasnamakan Allah.
Eh? Insya Allah. Insya Allah itu artinya kan jika Allah menghendaki. Ayo, ya bener pakai insya Allah emang. Lah Bu datang ya siap. Nah itu. Tapi siap apa dulu? Siap datang atau siap enggak? Karena kita orang Indonesia itu saking pinternya mengolah kata. Bu hadir ya? Siap. Siap itu siap hadir apa siap enggak? Siap enggak? Kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya siap hadir, kemungkinannya siap enggak. Insya Allah ya ada dua kemungkinan. Insya Allah hadir, insya Allah enggak. Ini namanya, kalau dalam bahasa ini namanya tauriyah. Tauriyah itu jawaban yang multi tafsir untuk menghindari bohong. Hadir ya Bu, insya Allah. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu membuat jawaban yang bisa ditafsirkan menjadi dua. Insya Allah hadir, sama insya Allah enggak. Lah kalau misalnya Ibu hadir ya, terus Ibu jawab insya Allah hadir. Lah itu harus hadir, wong janjinya hadir. Tapi kalau cuma insya Allah tok. Kalau orang Jawa insya Allah tok, kalau orang sini ya insya Allah doang. Lah terus ngomong apa? Rasulullah itu di surah Al-Kahfi itu, Rasulullah itu pernah ditanya begini, ya Rasul, jumlah ashabul kahfi itu ada berapa? Rasulullah yang jawab, kan Rasulullah saat itu belum tahu. Beliau bilang besok. Lah besok kok malaikat Jibril belum datang ngasih tahu. Tanya lagi ya Rasul, kemarin saya nanya jumlah ashabul kahfi berapa? Besok. Kemudian Rasulullah ditegur sama Allah melalui malaikat Jibril, kalau engkau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, maka ucapkan insya Allah. Jadi ngucapin insya Allah itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Kecuali kalau Ibu bilang begini, Bu hadir ya, insya Allah hadir, berarti harus hadir. Makanya jawabannya multi tafsir. Bu hadir ya, insya Allah. Lah kalau seandainya besok ditanya sama tuan rumah, Bu kemarin kok nggak hadir? Kan Ibu bilang insya Allah. Lah insya Allah kan belum tentu insya Allah hadir. Lah kan bisa jadi saya bilang insya Allah mulut saya, hati saya kan insya Allah nggak hadir. Itu namanya multi tafsir. Namanya kalau dalam ilmu tata bahasa namanya tauriyah. Umpama contohnya lain begini. Ini sering terjadi di masyarakat. Umpama Ibu punya saudara, punya teman, punya tetangga, hobinya minjem duit tapi nggak balik-balik. Lah terus hari itu dia datang lagi mau minjem duit. Lah yang kemarin-kemarin padahal belum dikasih. Lah terus pok, ya kalau orang Betawi pok ya. Pok, minjem lagi kek. Ini penting nih pok, token listrik di rumah udah bunyi. Lah, Ibu udah tahu nih orang ini susah banget bayar utangnya. Kalau kita bilang nggak ada, wong ternyata kita ada. Wong duit dia punya kan? Iya. Kalau kita nggak boleh, wah saudara. Lah ya kan? Akhirnya terus gimana jawabannya Ibu? Lagi kosong nyatanya punya kok. Nah, iya, mau ngomong begitu nggak enak, nggak tega hati. Mau ngomong yang kemarin belum dibayar, lu bayarnya susah. Mau ngomong begitu mulut ini nggak tega karena ini saudara. Lah kalau kita ngomong nggak punya, wong nyatanya punya. Mau ngomong nggak boleh, nggak tega. Akhirnya terus kita jawab apa kalau kayak begini? Ini pernah istri ya keluarga sendiri. Keluarga itu kalau
mau nagih kan yo sukan yo. Enggak ditagih wong yo kita butuh. Akhirnya ada orang yang biasa gitu WA. Assalamualaikum Dek, ada di rumah enggak? WA ke istri saya. Ada Mbak, ada di rumah. Saya mau ke rumah. Dah. Begitu habis begitu istri saya udah suudon dulu. Minjem duit nih pasti. Karena orang ini asal datang. Akhirnya pas saya baru pulang ajar gini, Mas, ini Mbak ini WA katanya mau ke sini. Biasanya sih minjem duit, yang kemarin-kemarin belum dipulangin, Mas. Ada yang 200, ada ini gimana? Wah, kalau ngomong nggak ada, wong nyatanya ada. Mau ngomong nggak boleh, nggak tega, wong ini saudara. Lah terus gimana, Mas? Gini, nanti kalau dia datang dan ternyata memang minjem duit, jawabannya nggak megang. Lah iya. Ya bener, begitu dia datang, kebetulan saya sholat asar apa enggak salah. Udah begitu saya balik pulang, dia itu pas pamitan pulang. Terus saya tanya, gimana tadi? Ya udah ngikutin kata emas, katanya suruh gak megang. Lah ya kan gak megang beneran kan? Lah kalau kebetulan duit dipegangin begini loh. Itu namanya jawaban tauriah. Tauriah itu multi tafsir. Kita menganggapnya gak megang itu memang duit gak kita pegang. Duit itu bisa dikantongin, bisa di tas, bisa di lemari, bisa di ATM, ya gak megang. Tapi pahamannya dia gak megang itu gak punya. Pahamannya orang yang mau minjem, ketika kita jawab nggak megang, itu dia kan pahamannya nggak punya. Jadi kan itu jawaban multi tafsir, banyak bisa ditafsirkan macam-macam. Akhirnya ya wis nggak jadi, selamat. Kita mau bilang nggak punya, wong nyatanya punya. Mau bilang nggak boleh, nggak tega. Watak kita orang timur, orang Indonesia itu kalau nggak ada orangnya itu kayaknya tega, tapi begitu melihat wajah melasnya nggak tega, ya kan? Kita ini kita walaupun awas ntar kalau saya tabokin, begitu ketemu orangnya wajahnya melas, nggak tega. Lah nanti yang vonisnya kumpul sama orang yang sholatnya sampai kelewat itu orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah, tapi ternyata wallahi billahi, demi Allah dan lain-lain. Bohong yang enggak mengatasnamakan Allah aja dosa, apalagi bohong dengan mengatasnamakan Allah. Demi Allah, ntar saya bayar tanggal 10. Itu tanggal 10 itu multi tafsir loh, Bu. Ya 10 Juli bisa, 10 Agustus bisa. Iya 10 Desember bisa. Ntar Senin saya bayar. Senin masih banyak Senin. Dia kalau bilang Senin tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, nah itu baru. Ya Allah.